Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 yang beranggotakan yang pertama Putri Andini Ekaptiningrum, yang kedua Aulia Putri Listiani, yang ketiga Setia Cahya Regina, yang keempat Dwi Elsa Anggraini, yang kelima Putri Anggraini, yang keenam Ani Latifatul Hasanah. Di sini kami akan menyajikan materi tentang lantai tumbuhan berbiji. Tumbuhan berbiji. Tumbuhan berbiji atau spermatopita merupakan kelompok tumbuhan yang mempunyai ciri khas biji sebagai bagian yang berasal dari bakal biji. Di dalamnya terkandung calon individu baru. Jenis tumbuhan ini juga termasuk ke dalam heterospora karena membentuk struktur megasporangia dan mikrosporangia yang berkumpul pada suatu sumbu pendek. Namun pada tumbuhan berbiji, megaspore tidak dilepaskan tetapi dipertahankan. Ciri-cirinya yaitu yang pertama, bentuk sporofit. Tumbuhan berbiji mempunyai akar, batang, daun, dan akar. Yang kedua, mempunyai pembuluh angkut baik xilem maupun floem pada bagian akar, batang maupun daun. Yang ketiga, spermatopita mempunyai alat perkembangbiakan generatif berupa strobilus atau bunga. Yang keempat, tumbuhan berbiji mempunyai generasi sporofit yang lebih kompleks daripada lumut dan paku. Yang kelima, tumbuhannya tersusun dari banyak sel yang sifatnya multiseluler. Yang keenam, bisa melakukan fotosintesis sendiri. Yang ketujuh, sebagian besar tumbuhan berbiji mempunyai habitat di darat seperti mangga, jambu, dan rambutan. Namun ada juga yang hidup mengapung di atas air seperti enceng gondok. Yang kedelapan, dapat berkembang biak secara aseksual maupun seksual. Tumbuhan berbiji terbuka atau gimnospermae. Tumbuhan berbiji terbuka merupakan tumbuhan berkayu dengan bentuk bervariasi, di mana sistem perakaran berbentuk serabut atau tunggang. Batang tumbuh membesar, ada juga yang bercabang. Ciri utama tumbuhan berbiji terbuka, di mana bakal biji yang tumbuh terletak di daun buah. Sporofil jantan dan sporofil betina terpisah sehingga dapat dibedakan ciri-ciri fisiknya. Tumbuhan berbiji terbuka berumah dua jika hanya memiliki strobilus jantan atau strobilus betina saja. Sementara tumbuhan berbiji terbuka berumah satu jika memiliki strobilus jantan maupun strobilus betina. Struktur tumbuhan berbiji terbuka. Yang pertama, pohonnya besar dan memiliki akar tunggang. Yang kedua, tidak memiliki bunga sejati. Yang ketiga, daunnya berupa daun jarum atau sisi. Contohnya pohon pinus dan cemara. Namun ada beberapa pohon yang berdaun lebar seperti melinjo. Yang keempat, merupakan tumbuhan heterospora, yaitu menghasilkan dua jenis spora berlainan. Megaspora membentuk gamet betina dan mikrospora membentuk serbuk sari. Keduanya berada di ujung yang bernama strobilus. Kemudian fungsi gimnospermae. Tumbuhan berbiji terbuka. Fungsi yang pertama untuk industri kertas dan korek api pada tumbuhan pinus dan agathis. Yang kedua, fungsinya untuk obat-obatan pada tumbuhan pinus, ephedra, dan juniperus. Yang ketiga, fungsinya untuk makanan pada tumbuhan gnetun dan gnemon. Yang keempat, sebagai tanaman hias pada tumbuhan puja, cupressus, dan araucaria. Kemudian Caesacidinae disebut juga palem sagu, di mana bentuk tubuhnya mirip dengan palem tapi bukan palem sejati. Caesacidinae memiliki daun muda menggulung seperti tumbuhan paku. Daunnya dimiliki majemuk dengan helaian daun mirip, susunan daun spiral, rapat dikelilingi batang.
Yang kedua, Coniferae. Coniferae merupakan kelompok tumbuhan konifera. Umumnya berupa pohon tinggi dengan tajuk yang kebanyakan berbentuk kerucut. Daun konifer kecil, tebal, seperti jarum atau sisik, selalu berwarna hijau. Yang ketiga, Gneittinae. Gneittinae merupakan tumbuhan berbentuk pohon dengan batang bercabang atau tidak bercabang. Kayu sekunder memiliki trakea dan berbeda dengan Gymnospermae lainnya. Saluran resin tidak ada, daun tunggal berhadapan. Strobilus tidak berbentuk kerucut dan merupakan kerumah kedua atau tumbuhan berjenis kelamin tunggal. Yang keempat, Ginkgoinae. Ginkgoinae merupakan tumbuhan berbentuk pohon tinggi. Batangnya bercabang tunas yang panjang dan pendek. Pada Ginkgoinae memiliki daun dengan bentuk seperti kipas yang tangkainya panjang, tulang daun bercabang, dan daun mudah berguguran. Klasifikasi tumbuhan berbiji terbuka atau Gymnospermae yaitu Gneittinae, Conifera, dan Ginkgoin. Selanjutnya, tumbuhan biji tertutup atau Angiospermae. Tumbuhan berbiji tertutup merupakan tumbuhan yang memiliki bunga sebagai alat perkembangbiakan generatif. Bakal biji pada tumbuhan tersebut dilindungi oleh suatu badan yang berasal dari daun-daun buah dan disebut bakal buah. Pada umumnya, daun buah berdaging tebal. Selanjutnya, ciri-ciri biji tertutup. Yang pertama, tumbuhan berbiji tertutup menghasilkan biji di bakal buah. Yang kedua, memiliki akar serabu DNA tunggang. Yang ketiga, memiliki bautang bercabang dan beruas. Yang keempat, alat perkembangbiakan berupa bunga, dan yang terakhir daun bertulang dan berhelai. Pembahasan selanjutnya yaitu ciri-ciri biji tertutup. Yang pertama, tumbuhan berbiji tertutup menghasilkan biji di bakal buah. Yang kedua, memiliki akar serabu DNA tunggang. Yang ketiga, memiliki bautang bercabang dan beruas. Yang keempat, alat perkembangbiakan berupa bunga, dan yang terakhir daun bertulang dan berhelai. Pembahasan selanjutnya yaitu fungsi biji tertutup. Fungsinya yang pertama menghasilkan oksigen, yang kedua menjadi bahan makanan, yang ketiga menjadi bahan baku kertas, yang keempat menjadi bahan pembuatan pakaian, yang kelima untuk obatan herbal, yang keenam untuk kesehatan dan kecantikan, yang ketujuh membuat kerajinan. Klasifikasi tumbuhan berbiji tertutup memiliki dua jenis. Yang pertama biji berkeping satu, yang kedua biji berkeping dua. Biji berkeping satu atau monocotyledon. Tumbuhan biji berkeping satu umumnya berupa herba semusim dengan berkeping satu, batang bercabang dan tidak bercabang, tidak memiliki kambium, berkas pengangkut tersusun tidak teratur dalam mengalami pertumbuhan sekunder. Jenis yang kedua, biji berkeping dua atau dicotyledon. Umumnya tumbuhan biji berkeping dua berupa tumbuhan berkayu, memiliki cotyledon ganda, berakar tunggal yang bercabang-cabang, batangnya bercabang, memiliki kambium berkas pengawet tersusun secara teratur, berdaun tunggal atau majemuk dengan urat daun mirip. Jumlah bagian bunga 2, 4, 5 atau kelipatannya. Berikut adalah contoh biji dikotil dan monokotil. Kita bisa lihat dari gambar tersebut ada contoh kacang, yaitu contoh biji berkeping 2, yaitu dikotil. Bagian-bagian di kacang itu ada kulit biji, poros embrio, plumula, cotyledon, dan radicula. Contoh monokotil yaitu jagung, yaitu ada cotyledon, jaringan buah, kulit biji, endosperma, poros embrio, radicula, plumula, seludang. Sistem reproduksi tumbuhan berbiji. Yang pertama, reproduksi generatif. Reproduksi generatif diawali oleh peleburan sel gamet jantan dan gamet betina. Gamet adalah sel yang diproduksi oleh organisme untuk tujuan reproduksi seksual.
Pada tumbuhan tingkat tinggi diawali dengan proses penyerbukan dan persarian. Alat reproduksi pada tumbuhan tingkat tinggi ada dua, yaitu berupa strobilus atau pada tumbuhan biji terbuka dan berupa bunga pada tumbuhan biji tertutup. Pada tumbuhan berbiji, gamet jantan atau sperma dihasilkan oleh alat perkembangbiakan jantan yang disebut benang sari, organ utama tumbuhan, sementara gamet betina atau ovum dihasilkan oleh alat perkembangbiakan betina yang disebut butik. Tumbuhan yang melakukan reproduksi secara genitatif biasanya melakukan perkawinan pada bagian bunga. Reproduksi vegetatif. Reproduksi vegetatif merupakan perkembangbiakan yang dilakukan tumbuhan tanpa adanya peleburan antara dua sel gamet dari jantan dan betina, namun organisme baru berasal dari bagian tubuh induknya. Vegetatif alami dengan membelah diri, contohnya spirulina. Yang kedua dengan tunas biasa, contohnya pisang, bambu, dan palem. Yang ketiga dengan tunas adventif, contohnya pada daun dan cocor bebek dengan akar rimbang atau batang yang tumbuh mendatar ke dalam, contohnya lengkuas, jahe, sansevieria. Yang keempat dengan umbi batang, yaitu batang yang membengkak, contohnya pada kentang dan ubi jalar. Yang kelima dengan umbi akar atau akar yang membengkak, contohnya dahlia, ketela, pohon. Yang keenam dengan umbi lapis atau modifikasi batang dan daun yang berlapis, contohnya bunga bakung dan bawang merah. Yang ketujuh dengan geragi atau batang yang tumbuh menjalar di atas permukaan tanah, contohnya stroberi. Vegetatif batan, yang pertama dengan stek, contohnya melati, ketela, pohon. Yang kedua dengan mencangkok, contohnya jeruk, jambu biji, dan mangga. Yang ketiga dengan merunduk, contohnya almanda. Yang keempat dengan menempel memakai tunas, contohnya jeruk siam dengan jeruk keprok. Dengan menyambung, yaitu menyambung batang pokok agar kuat dengan batang tanaman lain sejenis. Yang terakhir dengan kultur jaringan, memperbanyak tanaman dengan mengupayakan sel meristem berklorofil menjadi calon individu baru. Peran tumbuhan biji bagi kehidupan. Yang pertama, kayu dapat digunakan untuk bahan bangunan dan perabotan. Yang kedua, pohon-pohon sebagai penyimpan air, sumber oksigen, dan peneduh. Yang ketiga, sayur-sayuran merupakan sumber vitamin dan protein. Yang keempat, padi, jagung, gandum, sagu sebagai makanan pokok. Yang terakhir, kapas dan rami sebagai bahan pakaian atau sandang.